Halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Di video ini kita bakal sharing tentang Infinix InBook X1, tapi ini bukan video review ya. Aku bakal sharing aja pengalaman menggunakan Infinix InBook X1. Ada beberapa kelebihan yang pengen aku sharing, dan tentunya ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Dan ini aku udah pakai buat casual use ya, buat nonton film, nonton video, buat office, sesekali juga udah buat ngedit ringan ya. Ada beberapa kelebihan yang pengen aku sharing ke kalian. Kita mulai aja kali ya dari kelebihan yang pertama, dan ini merupakan kelebihan yang bisa bikin kalian beli dari laptop ini. Untuk kelebihan yang pertama tentunya di bagian harganya guys. Untuk harganya ini adalah varian yang Core i3 generasi ke-10 dengan RAM yang 8 GB ya. Aku nggak rekomendasiin kalian beli yang 4 GB karena aku udah pernah coba, kurang nyaman. Kalian wajib beli yang 8 GB aja. Kemudian dari segi SSD-nya dia pakai yang 256 GB. Untuk harga barunya guys, ini dibanderol cuma 5,3 jutaan rupiah. Itu garansi resmi guys. Dan harga secondnya ini kebetulan aku juga jual ya, buat kalian yang pengen beli silahkan klik link di kolom deskripsi. Ini aku jual di harga 4,3 jutaan rupiah, walaupun ini hanya unit dan casnya ya, tapi dari segi fungsinya ini normal semua. Dan dengan harga yang ditawarkan oleh Infinix ya, semurah itu guys, itu banyak banget kelebihan yang bakal aku sebutin di kelebihan-kelebihan selanjutnya. Jadi hal yang pertama yang pengen aku mention dari laptop ini ke kalian adalah laptop ini tuh punya harga yang luar biasa worth it. Dan kalau kalian punya budget segitu ya, udah nggak perlu mikir lagi beli laptop ini. Itu dari segi kelebihan yang pertama ya. Kita masuk ke kelebihan yang kedua. Ini kalau kita lihat dari segi harganya yang terjangkau, kalian tuh dapetin material yang super premium guys. Material dari Infinix InBook X1 tuh punya material full aluminium yang berkualitas. Dari segi feel di tangannya pun ini aku bisa rasain bahwa ini tuh pakai aluminium ya. Ini juga feelnya sama dengan Realme Book Prime. Ini harganya tuh harga barunya sekitar 11-12 jutaan, dan dari segi materialnya tuh nggak beda jauh ya. Ini udah luar biasa untuk harga yang ditawarkan. Baik di bagian atasnya sini tuh udah full aluminium, walaupun di bagian keyboardnya ini masih plastik. Di bagian covernya sini juga aluminium, dan dari segi desainnya tuh nggak kayak laptop murahan guys. Kalau kalian tenteng kayak gini di cafe atau buat ngampus, teman kalian pasti ngira laptop ini tuh di atas 8 jutaan. Kalaupun kalian bilang di atas 10 juta dan gak ada logonya Infinix pun, teman kalian pasti percaya. Apalagi kalau ada logonya Apple ya. Oke, jadi kelebihan yang kedua adalah di bagian material dan build quality yang dipakai di Infinix InBook X1 ini udah premium banget. Hal yang selanjutnya, kelebihan yang ketiga tadi ya, dari segi layarnya guys. Nih, kalian yang nonton video ini pasti paham dan tahu bahwa layar yang dipakai di laptop ini tuh cakep banget guys. Dia tuh pakai layar jenis IPS dan udah 100% sRGB. Resolusinya pun ini udah Full HD. Jadi ini enak banget buat kalian yang suka nonton film, suka nonton video, ataupun suka buat ngedit-ngedit ringan. Layarnya tuh cakep banget dan manjain mata kita. Itu dari segi layarnya. Dan dari segi model layarnya pun kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bezel-less banget. Itu mirip-mirip dengan Huawei MateBook D14 series ya. Bentukannya kayak gini, dan plus ini kameranya berada di atas. Jadi kalian nggak perlu ngerasa insecure kalau pakai ngezoom. Kemudian kelebihan yang selanjutnya dari segi spesifikasi yang ditawarkan. Dengan harga barunya cuma 5,3 jutaan rupiah, kalian udah dapetin Core i3 generasi ke-10. Ya, walaupun bukan generasi terbaru ya, waktu dirilisnya itu udah keluar generasi ke-11. Tapi generasi ke-10 tuh udah bisa untuk memenuhi kebutuhan kalian. Nggak cuma dari segi prosesornya aja, dari segi RAM-nya pun ini udah membantu banget guys. RAM-nya tuh udah pakai yang kecepatannya 3200 MHz.
Jadi kalau laptop budget lainnya tuh masih 2400, bahkan ada yang 2000-an ya kecepatannya, ini tuh udah pakai yang 3200 guys. Jadi ini udah gila banget untuk harga yang ditawarkan. Dan dari segi SSD-nya pun ini bukan yang SSD yang biasa ya. Ini pakai SSD NVMe guys. Itu merupakan SSD kenceng yang dipakai di laptop-laptop gaming. Jadi dengan harga yang ditawarkan dan spek yang dimasukkan oleh Infinix di laptop ini tuh udah gila. Jadi kalau ada teman-teman yang lagi nyari harga 4 jutaan, 5 jutaan, aku tuh udah nggak pakai pikir, langsung aja beli Infinix dah. Itu udah paket komplit gitu ya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya ini mungkin kelebihan bonus aja ya. Itu dari segi portabilitasnya atau dari segi port-portnya ya ini ya. Itu salah satu laptop yang mempunyai port paling lengkap untuk laptop setipis ini. Nih, kalian lihat sendiri lah ya. Ini port-portnya tuh lengkap, nggak perlu aku sebutin satu-satu karena emang banyak kayak gini ya. Infinix sampai ngasih 2 Type-C dan udah mendukung kecepatan pengecasan hingga 55 watt. Dan kelebihan lain yang pengen aku mention juga adalah dia tuh pakai baterai yang bisa dikatakan gede ya. Dia pakai 55.000 watt hour. Ini sama persis dengan yang disematkan di Huawei MateBook D series yang harganya tuh jauh di atas ini sampai 3 jutaan ya. Nggak heran laptop ini tuh bisa buat harian. Ini aku biasa pakai buat harian sampai 6 jaman, 7 jaman tuh masih sanggup guys. Ini laptop udah worth value-nya cakep banget. Ini aku nggak promoin brand Infinix ya, tapi kan emang dari segi value-nya itu udah kelewatan bagusnya. Jadi ya mana lagi yang kalian dapetin di harga 45 jutaan dengan laptop secakep ini dan spesifikasi sebagus ini. Dan pastinya nggak etis ya kalau aku bicara kelebihan tapi nggak ngomongin tentang kekurangannya. So yang pertama aku bakal bahas dari segi kekurangan yang pertama di bagian keyboardnya guys. Nih, ini tuh jadi penghambat banget buat aku yang kemarin sempet nyobain laptop ini. Sebenarnya bukan penghambat sih, kekurangan lah ya, kekurangan aja ya. Karena dari segi kualitas keyboardnya aku bisa bilang tuh biasa banget guys. Lebih ke kayak keyboard murahan malah. Kalau kalian pernah nyobain laptop Cina seperti Chuwi, seperti Avitaliber, kalau kalian pernah nyobain keyboardnya, ya kurang lebih sama kayak gini. Dari segi feedbacknya tuh kurang enak, dan dari segi materialnya pun ini kerasanya tuh kayak plastik banget guys. Ini nggak match lah kayak dengan material yang dipakai di bodinya ini. Bodinya udah premium, udah oke, udah cakep gitulah, tapi dari segi keyboardnya tuh kayak feelnya plastik banget. Dan buat ngetik pun aku bisa bilang ini nggak enak guys. Jujur ini nggak enak buat ngetik, apalagi buat kalian yang mungkin sedang skripsi atau kerjanya tuh ngetik-ngetik, ini nggak enak guys. Tapi bukan berarti ini nggak bisa digunain, dalam artian nggak enak banget bu, enggak guys, ini masih oke lah ya. Tapi buat kalian yang suka kerjanya ngetik, ini keyboardnya menurut aku kurang enak, dan itu bisa menjadi pertimbangan kalian kalau misalkan mau beli laptop ini. Tapi buat kalian yang jarang ngetik ya, it's no problem lah ya. Kekurangan yang selanjutnya ada di bagian trackpadnya nih. Iya, dari segi trackpadnya tuh gede guys, dan dari segi klik kanan dan klik kirinya tuh udah enak clicky ya. Tapi dari segi trackpadnya, kalau buat navigasi kayak gini ya, itu rasanya kayak kurang presisi aja guys. Ya sayang aja dari segi size-nya itu udah gede tapi nggak dimaksimalin. Aku malah lebih prefer di HP X360 yang kemarin aku review itu kan dari segi trackpadnya tuh kecil ya, tapi feel-nya enak, dan kalau dipakai harian tuh lebih nyaman dan lebih enak daripada yang size-nya gede kayak gini tapi feel trackpadnya tuh kurang enak. Dan aku udah nyoba di Infinix lain ya, takutnya kan laptop ini yang error atau gimana ya, pun feel-nya sama persis dan sama aja, nggak enak guys itu. Tapi kalau kita menimbang harganya ya wajar aja ya kalau dilihat dari harganya, tapi at least itu yang pengen aku sampein ke kalian. Kemudian kekurangan yang selanjutnya ya, ini
Ini tuh ada tombol switch on dan off buat matiin kameranya secara hardware kayak gini ya. Nah, dari beberapa orang yang ngejual laptop Infinix Inbook ke aku yang seri X1 ya, itu kebanyakan tuh pada hilang ya. Ininya hilang tuh guys. Nih. Jadi ini fungsi yang bisa dikatakan tuh berguna tapi rawan copot guys, dan kebanyakan tuh pada hilang, nggak tahu kemana ya. Jadi buat kalian yang pengen beli Infinix Inbook X1 ini atau kalian yang udah beli, kalian wajib aware dengan tombol switch on dan off ini karena ini gampang copot. Aku udah 2 kali dapat laptop Infinix Inbook yang nggak ada switch on dan off-nya ya. Jadi kalian harus aware. Dan kalau misalkan ini copot gimana bang? Sebenarnya masih bisa diakalin pakai pinset ya. Di dalamnya tuh ada kayak ceklekannya ya, bisa diakalnya. Tapi kan nggak praktikal aja, dan dari segi harganya pasti udah turun. Jadi kalian harus aware dari segi tombol ininya ya, switch on dan off-nya, karena ini gampang atau rawan lepas. So mungkin itu aja ya guys. Dari segi harga yang ditawarkan sih ya ini worth it banget, cocok buat kalian, apalagi buat kalian para casual user, nggak perlu laptop yang powerful. Ini recommended banget. So mungkin itu aja ya pembahasan dan kelebihan dan kekurangan ya dari Infinix Inbook X1. Buat kalian yang punya pertanyaan, kalian silahkan aja langsung drop di kolom komentar, kita bakal bahas di sana. Oh ya, sebelum aku dihujat ya, mungkin banyak dari kalian yang bilang, bang kok itu speakernya nggak dibilang bagus? Aku bisa bilang speakernya tuh masih biasa aja guys. Ini bisa dikatakan dari segi surround soundnya tuh bagus, tapi dari segi kualitas speaker yang dikeluarkan tuh biasa aja guys. Jadi aku nggak sebutin di kelebihannya. So mungkin itu aja ya pembahasan dari laptop ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.